berarti dua prodi ini menjadi fakultas kan? Ya program kuliah. Jadi itu kalau kita belajar dari institut bisnis. Berarti kita tinggal cari satu, tapi kan pas dengan 5. Sesuai dengan yang disampaikan tadi. Lalu kalau kita pelajari di sini, memang tinggal hanya teologi yang program pendidikan agama Kristen itu masuk ke universitas. Mungkin punya kita akan berbeda karena dua-duanya tinggal ke institut. Begitu. Jadi kita untuk apa ya? Paling tidak dana untuk penelitian sebagaimana yang tadi disampaikan itu. Lalu mungkin kita juga memberi masukan supaya pengajian itu standar, benar. Lalu ada tambahan-tambahan itu supaya memberi semangat kepada dosen dalam rangka penelitian. Kalau tidak itu, satu dia harus semangat. Kalau tidak ya, dia menjadi kan berpikir bagaimana ada saya, anak saya, punya anak saya dan lain sebagainya. Kalau saya bilang dari sisi SPB ya memang dengan ke institut ini memang sudah ekstra lagi untuk SPB-nya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ya silakan yang lain. Silakan, bagaimana jalan kita sebetulnya? Ini kan para kita melihat semua itu beda-beda. Ya, kita sampaikan. Dari kunjungan kita pertama di Berita Hidup itu ya, saya melihat mungkin kalau misalnya soal pertanian bercocok tanam kita nggak bisa. Kita lihat situasi kita, kondisi kita bagaimana. Kita lebih meniru bagaimana mereka menata inti. Artinya misalnya SPMI-nya itu sudah tertata sangat rapi sehingga di dalam pengisian borang itu sangat memudahkan mereka. Itu sebenarnya. Kemudian beberapa STX sudah kita kunjungi, saya melihat bahwa mereka itu tidak terlalu pusing soal dana. Karena kenapa? Mereka terbuka, ada keterbukaan. Nah, ini yang perlu kita bawa, kita ubah di IKSM. Kayaknya perlu IKSM ini membuka diri. Kemudian untuk memulai ini nggak gampang, karena di awal kan sudah ditutup. Jadi orang masuk nggak sulit. Nah, ini butuh tim sebenarnya. Kemudian bagaimana supaya alumni-alumni ini seperti tadi itu di terakhir ini, bagaimana alumni ketika hanya di-share mereka langsung bergerak untuk menyelesaikan itu. Karena kemarin pas yang kemana itu ITB ya? Berita Hidup pengaruh. Iya, ITB itu bagaimana mereka kelam itu? Kan lumayan tuh 50 juta untuk pengajuan kalau misalnya masukin borang loh di situ. Nah, kita ini nanti sebentar lagi loh Pak ya yang mau reakreditasi. Dari mana duit itu semua? Apakah PT mau kasih nggak itu? Kita didorong untuk buka universitas. Berani nggak mereka kasih duitnya? Ya. Institut kemarin itu minimal 2 hektar tanah. Ada nggak kayak yang punya kayak gitu kan? Berapa syarat-syarat yang penting ya? Bisa maju nggak? Bisa melangkah nggak dengan itu? Saya ada banyak saya catat dari pembicaraan itu memang yang tidak ada di kita itu saya sudah catat semuanya. Yang banyak yang perlu dibenahi yang sangat banyak. Itu. Oke, terima kasih. Sorry. Kalau aku sih lihatnya modelnya ya, sama kita kan ini ada 3 institusi kan. Nah, kalau saya bandingkan dengan IKSN berbeda jauh. Nah, kalau saya perhatikan model di IKSN itu dia hampir sama yang model yayasannya Del. Kita di siapa? Mereka sepenuhnya ditopang oleh CSR perusahaannya. Iya. Kalau di sini nggak terlalu berani, Betul. terlalu terang, makanya maju. Betul. Nah, itu modelnya yang KSN. Kalau yang di
tiga ini saya perhatikan mereka punya yayasan di atas, tetapi mereka terbuka. Terbuka dalam arti memang institusi yang dibangun oleh yayasan itu benar-benar tidak sepenuhnya diambil untuk mengelola itu oleh pemilik atau pendiri kan, kayak Berita Hidup. Mereka sangat terbuka. Betul. Makanya sehingga ketika mereka butuh sesuatu mereka ngasih proposal, bangun gedung sepertinya di Bukit Pengharapan juga sama, di STI juga sama. Model yang tiga ini hampir sama. Nah kemudian kalau yang dua Bukit Pengharapan mereka memang sudah jauh melanggar kan, karena ada institusi pendidikan yang umum. Nah kalau model yang saya dengar memang dari hukum kan mau melanggar tapi SCT-nya mau dihilangkan dalam artian secara institusi kan. Nah kalau yang dua ini mereka pertahankan sehingga modelnya hampir sama, ya kan? Kalau yang dua ini berasrama, ternyata di UKRIM juga mahasiswa yang semester 1 itu berasrama semua. Yang semester 1, sedangkan setelah naik ke atas semester 3 baru mereka cari tempat sendiri. Kalau di Bukit Pengharapan itu memang full asrama, semua full. Nah itu juga memang bagus untuk meningkatkan ada ciri khasnya kekristenan itu kan. Nah itu tadi yang di KSN sekarang itu masih jauh dari untuk meningkatkan, terutama kalau kita tanya-tanya tadi kan, kalau untuk mendirikan satu lembaga institusi itu dari segi fasilitas untuk lahan aja minimal 2 hektar, ya kan, 2 hektar harus punya hidup sendiri. Nah kalau di kita ini kan sekarang kalau buka institusi baru tidak mungkin yang ada ini dipakai, tidak mungkin. Berarti harus paling tidak cari tempat yang baru. Nah itu memang ya perlu harus dilihat lagi bagaimana yayasan kita ini yang di atas ini kan. Ya, saya nggak tahu banyak bagaimana yayasan dengan STP kita gitu. Tapi kalau diperhatikan dari pembicaraan itu mereka sudah melibatkan banyak orang, makanya jalan mereka lebih cepat gitu kan. Seperti Bukit Pengharapan itu ternyata ada juga perusahaan yang menjadi sponsor utama mereka yang bisa mensupport ketika ada kendaraan misalnya tiba-tiba kayak kemarin, kayak tadi di STI, dan mereka memang sudah benar-benar mandiri. Sedangkan sistem di kita mahasiswanya masih bayar beasiswa. Nah itu perlu diubah. Kalau tidak bisa mengurangi biaya ketergantungan dari yayasan, karena dari yayasan juga nggak full juga kan. Nah sedangkan di sini ternyata mereka sistemnya yang diubah, dari sistem ini tidak ada yang bayar, tapi kalau ada mahasiswa kesulitan mereka bisa cari sponsor. Nah itu mindsetnya yang dirubah kan. Jadi makanya mereka lebih mandiri mengelola keuangannya. Nah itu sih yang berbeda saya kira. Bahkan mulai seperti tahun saya lebih ya. Tapi rekaman ini nggak dikasih ke nanti kan? Dikasih lah. Bicara kita kan? Dikasih. Coba laporan. Laporkan. Pokoknya kalau Jangan dikasih nanti. agak kasar masuk penjara. Jadi sebenarnya si hukum atau yayasan lah saya bilangnya harus terbuka sebenarnya ke kita. Sebenarnya dia mau apa kan gitu, timnya dia mau apa gitu, baru supaya kita bisa mikir bagaimana mensiasati yang ada yang kurang harus apa dibenahi, apa yang harus kita penuhi, semuanya itu supaya enak kan gitu. Kalau begini uangnya juga tidak ada, kita cerita ini itu kan semuanya omong kosong jadi.
Iya kan? Jadi itu yang kita kesulitan. Jadi keterbukaan dari yayasan bagaimana supaya kalau tidak ada duit, bagaimana cari sponsor kan gitu. Bagaimana dukungannya ke Dikti, ke DPR seperti yang ITB itu kan, sampai dia dapat dana dari DPR untuk mensponsori 50 mahasiswa sampai lulus kan gitu. Betul. Di UKM itu setahu saya di share di grup 75 orang dapat itu mandiri itu yang apa Pak? KIP itu mahasiswa itu kan yang gratis dia benar-benar, tapi harus lulus 4 tahun misalnya gitu. Itu saya tahu itu di UKM karena di grup pernah saya baca ya, di grup kita STI ini. Jadi yang seperti itu. Jadi kalau yang lain-lain sebenarnya bisa. Cuman awalnya inilah Siopung ini keseriusannya sampai di mana? Saya masih ragu-ragu sebenarnya. Saya aja sampai di sini masih ragu-ragu Opung itu mau seperti apa. Artinya dia harus terbuka juga, iya kan? Biar bisa kita mikir kalau kita bikin coret-coretannya nanti bagaimana semuanya profilnya sudah bagus begini. Teknisnya bagaimana cara mencari sponsor apa segala macam gitu. Tapi kalau enggak Siopung enggak terbuka ke kita kan, artinya jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Jadi itu yang kuliah. Kalau yang lain-lain itu seperti memang banyak yang ideal dari kan cuma mengikuti aja kita itu. Dan diborong juga kan, kalau udah kita penuhi semua yang diborong itu kan udah jadi barang itu. Benar enggak Pak? Cuman bagaimana mencari CSR, kalau misalnya dana terbatas dari yayasan, dia Opung harus terbuka dengan hal ini. Jangan kita cerita gajah lagi. tapi kukunya aja yang diperlihatkan. Paringnya belum, takut bisa. Jadi menurut aku itu ya. Kalau yang lain-lain itu saya pikir mau Renstra mau apa seperti apa STM-nya itu artinya kalau sudah ada cuman Aturan itu udah bagus sebenarnya. aturan itu yang bagus ya. Kitanya bagaimana kan gitu. Saya pikir gitu. Itu mungkin dari saya. Rekam muka saya. Ya, kalau dari saya sendiri banyak pengalamannya, terus maksudnya banyak kita dapat dari semua pembicaraan itu. Mungkin tadi sudah disampaikan juga dari beberapa inti-intinya. Terus kalau dari saya sendiri, yang pertama itu kemarin sangat penting sekali yang pas kita di IKBP ya. Nah itu. Nah terkait yang disampaikan itu berbicara yang bikin program input apa segala macam. Nah itu jangan sampai kita mempercayakan ke orang. Akhirnya kita ketergantungan. Nah alangkah baiknya maksudnya kita buat satu orang yang kerja di sana dan dia paham, dia mengerti dan dibuat pelatihan-pelatihan supaya apa-apa sudah ada nih di kitanya gitu yang megang peran itu. Karena maksudnya kemarin itu mereka bilang juga sebut nama ini begitu kan, maksudnya disebutkan kan nggak benar itu katanya. Yang ini nggak benar itu, mendingan kalian itu dan salah satu di antara kalian yang benar-benar fokus diajar, dilatih dan dimantapkan gitu ya kan. Maksudnya kalau apapun kesulitan kendala ya sudah gampang itu. Terus yang berikutnya yang mau saya lihat juga karena ke depan ini pun seperti yang disampaikan tadi kan kita mau reakreditasi. Tadi poin-poin yang aku dapatkan itu kita harus fokus karena kan maksudnya kita sudah pernah reakreditasi dan kita juga mau nanti akan kembali. Kita udah tahu nih celah-celah di mana yang perlu kita lengkapi, hal-hal prinsip dengan nilai-nilai yang tinggi kayak gitu. Maksudnya salah satunya tadi kayak penelitian, kayak bikin jurnal segala macam. Karena ini memang nilainya tinggi, kita harus fokus ke sana gitu. Poin-poin penting yang harus difokuskan supaya nanti ketika reakreditasi itu maksudnya untuk mempermudah kita sebagai kampus kita untuk mencapai semuanya. Jadi maksudnya meminimalis kekurangan itu sih. Dan yang lainnya sih seperti yang saya sampaikan tadi cukup banyak. Hasilnya juga sudah rekap. Nanti mungkin bisa next kita review kembali. Itu aja sih dan saya. Ya kalau
penjelasan juga bahwa 3 institusi yang kita kunjungi, semua dosen itu mereka diberikan fasilitas yang tidak ada yang dapat fasilitas. Itu yang kita lihat. Nah, kayak ini kan kita di bukit Pengharapan, mereka yang datang jauh-jauh dari manapun dijemput di kereta di Jogja mana diantar jemput gitu ya. Itu lalu nanti Berapa mereka mau dijemput di Tangerang? Nah, sekarang kita terus terang ya, teman-teman semua yang di dalam apakah disediakan fasilitas? Ada nggak yang di dalam? Nah ini yang penting loh. Ini 3 institusi yang kita kunjungi semua dosen ada fasilitas loh. Lengkap. Ini semua harus punya fasilitas. Yang 3 Privilege. institusi tadi tidak ada yang tidak punya. Ini Semua juga punya pakai dosen. fasilitas di kelas. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi setiap itu di perpustakaan itu ya, kita lihat perpustakaan benar-benar perpustakaan. Ada setiap itu ada laptop komputernya banyak sekali. Jadi mahasiswa itu kerja itu semua udah itu ya. Gitu ya. Kayak saya pada terus kuliah di Amanat Agung juga begitu. Jadi kita masing-masing punya komputer sendiri. Masing-masing karena itu kita keluarganya masing-masing punya komputer. Kita staffnya. Lalu masing-masing punya loker. Jadi selesai kerjakan tugasnya itu taruh aja di loker situ atau pakai flash disk atau pakai di situ. Jadi kita taruh aja di situ. Dosen tinggal aja tiap hari dia ambil laporan tugas, laporan bacaan, apa semua fasilitas. Nah itu yang saya lihat itu perlu kita pikirkan bersama di situ. Lalu tadi yang juga saya lihat itu adalah seperti tadi itu menulis jurnal atau apa segala itu ya. Kita yang menulis, kita yang bayar, itu yang repot itu ya. Itu loh. Ya bagaimana kita nggak mau menulis? Kemarin sesuai dengan itu ya, ada yang bersama ya, Pak Uli pernah ya, saya dengan Pak Sabai 3 orang itu ya. Kenapa tidak jalan? Karena bilang bayar. Wah kalau bayar nggak mau, saya terus terang aja. Saya yang tulis, saya yang dibayar saya. Kalau saya yang bayar, saya tidak sama Pak Presiden. Saya tidak mau, kalau saya tidak mau nulis. Saya tidak mau nulis. Karena kalau saya yang tulis, saya harus bayar lagi, saya tidak mau. Gitu, saya langsung sama Pak Bernik ya, itu kayak gitu. Jadi saya bilang, Bapak silakan kerjakan aja, saya tidak mau. Gitu. Jadi itu kayak begitu ya saya. Kan kita nulis itu kan dimuatkan apa? Kenapa kita yang harus bayar? Itu ya untuk jurnal aja. Kenapa jurnal kita terus terang mungkin sampai sekarang tidak jalan ya? Karena itu salah satu problem masalahnya. Itu seperti itu. Jadi saya lihat juga ya kita lihat itu dalam ibadah tadi itu tadi ya. Karena semua fasilitas lengkap. hidup ya. Hidup. Gedung Itu semua fasilitas lengkap. Lalu mereka masuk aja absennya aja, coba kita lihat. Absennya aja itu 3 jempol kan. Itu udah kayak kita masuk hotel itu kan. Nah jadi bagaimana supaya fasilitas ini juga menunjang ya. Saya lihat seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu, lalu itu hal-hal yang kayak begitu. Jadi juga saya lihat nanti juga sebenarnya kita sesama dosen atau juga sesama dosen misalnya salah satu ini perlu, kita kan ada grup gitu ya, tapi maksudnya tidak begitu ini ya, masih ada Pak. Tapi saya nggak ada. lihat bahwa nanti ke depan ini perlu kita perbaiki semua ya seperti itu. Lalu memang sebenarnya saya juga terus terang aja agak kurang setuju dengan yang di berita hidup. Mereka yang disponsori, mereka diperlakukan beda dengan mereka yang bayar. Itu sebenarnya kurang bagus gitu, tapi itu kita tidak boleh contohi. Gitu ya, itu perlu ya. Karena mereka yang disponsori, mereka harus kerja. Sedangkan yang bayar sendiri itu bebas dari kerja.
itu juga perlu ya kita evaluasi keseluruhan gitu ya. Sekalipun saya sakit apa segala, tapi saya lihat itu kurang bagus. Seperti itu. Padahal yang disponsori sebenarnya sudah ada ikatan dinas di akhir. Kalau yang saya dengar ya. Iya. Karena mereka kan ikatan dinas 2 tahun kalau nggak salah. Ya, tapi kan mereka diperlakukan. Nah, itu dia aku bilang. Harusnya peraturannya sama karena mereka kan nanti di endingnya yang beda. Nah, itu dia. Kalau yang bayar sendiri kan lulus lepas mau kemana. Nah, itu, makanya. Ya mungkin itu yang perlu. Oke, terima kasih. Lanjut. Buster mana? Ngapain Buster? Lagi berdoa. Halo, Mister. Menyusun. Nanti lah itu. Bukan laporan keuangan ini. Oke, ini kalau saya ada 3 hal, 4 menurut saya yang penting yang kalau dari teknisnya itu sebenarnya itu tergantung kepada kita semua. Yang pertama itu yang saya lihat adalah manajemen kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat di yayasan itu kan kacau menurut saya kepemimpinan. Kita semua jadi pemimpin gitu. Ya kan? Jadi ayah gitu sendat-sendat kalau satu pemimpin jadinya kita pasti satu visi juga bergerak. Kalau saya lihat ya kepemimpinan sih sebenarnya. Kemudian relasi. Nah, lembaga kita kan butuh relasi kan. Seperti beberapa SDT itu kan. Itu mereka berrelasi dengan gereja. Saya ingat dulu di IGA kan begitu ya Pak, banyak Ya. gereja. Jadi mahasiswa itu nggak ada beasiswa, tapi dananya disupport dari gereja-gereja yang membangun relasi dengan I3. Jadi kita cari sponsor sendiri. Gitu. Makanya kalau kita masuk harus ada sponsor, kalau nggak bisa diterima. Nah, saya lihat juga di berita hidup kan begitu ya, mereka berrelasi dengan gereja, GKI, keamanan, Lampung itu ya. Jadi mereka bisa bergerak begitu. Karena saya lihat mereka nggak tergantung dengan yayasan soal pengembangan, ya pengembangan pendanaan STT. Lain hal kalau memang ada pembangunan yang memang butuh dukungan dana, tapi pergerakan dana operasional itu saya lihat mereka sebenarnya mandiri gitu. Makanya mereka bisa bikin ini gitu kan ya. Kita kan enggak. Bayangkan mau PKM aja kita mesti ngajukan proposal. Ya kan, terus kita merelakan diri untuk memberikan dana juga kan. Kalau nggak gitu kok bergerak kan. Nah, itu satu. Relasi itu saya rasa perlu membuka diri lah. Opung juga gitu kan. Baru SDM, ya sumber daya manusianya itu penting sekali. Karena kalau SDM-nya juga nggak mumpuni untuk sebuah organisasi juga repot. Apakah itu tenaga ahli, contoh aja tenaga tekniknya kita kan, itu kan kerjanya double semua. Ya enggak, harusnya IT udah sendiri gitu kan ya. Bagian IT, bagian ini. Jadi kayak mari perpustakaan tuh rapi yang mereka ada berapa orang tenaga perpustakaan begitu kan ya. Seperti di ITB kemarin ya, yang di Tawangmangu itu kan kita sempat masuk ya kan ke dalam itu dia ini IT-nya, ini kantor ininya, ini bagian jurnalnya gitu kan. Ini bagian pokoknya semua itu sudah ada orang-orang yang khusus di situ. Jadi sama-sama bisa bergerak di jalan. Itu yang saya lihat, sumber daya manusianya kita itu semua dibebankan satu orang gitu. Makanya akhirnya kerjanya gak sempet baca gitu loh. Kita kan gak baca aturan, padahal semua peraturan itu ada. Benar enggak? Itu kan peraturan tinggi untuk perguruan tinggi. Apa yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi itu kan, mau pendidikan, mau PKM, mau penelitian, itu semua sudah ada. Template itu juga sudah ada. Nah itu, tapi akhirnya kita kurang membaca informasi, kita kurang baca aturan-aturan. Makanya kita jadi pemblinger sendiri. Itu yang saya lihat ya. Makanya pengembangan pun kita repot kan. Bicara tentang kurikulum aja kita. Untuk PKM aja lihat tuh. Gak usah kurikulum. Visi misi sampai sekarang belum ketok palu. Ya artinya banyak hal kan nih. Jadi itu, kemudian kerjasama juga saya lihat. Penting sekali kerjasama. Karena teknis tadi kalau kita kerjasama bisa
saja barang itu dibuat kau bilang kan. Iya. Apa yang mau dibuat? Ya bisa aja barang itu dibuat. Ya tinggal diapakan. Sudah, nggak usah ditafsirkan. Iya. Jadi empat poin penting itu menurut saya bergeraknya sebuah institusi ya, kepemimpinan, relasi, SDM, kerjasama itu menurut saya, karena hal-hal teknis tadi membuat ini, template-nya udah ada kok itu semuanya. Itu kan aturan pemerintah terhadap sebuah perguruan tinggi. Tapi kan kitanya stabilitas mereka semua udah ada ya, tapi kayak kita jadi malu juga gitu, kayak pokoknya kita nggak tahu gitu kan. Padahal itu peraturan pemerintah kan, bener nggak? Mau SPMI juga itu template-nya udah ada. Mau bicara tentang kurikulum merdeka, mau tentang kurikulum KKNI, itu template-nya udah blek, kita tinggal Cuan. copy. Nah itu maksud saya, selain kepemimpinan memang terakhir dana. Walaupun sudah nah, tapi kan tetap dikerjakan bagaimana sebenarnya. Jadi buat saya jangan disederhanakan begitu. Enggak, maksud saya itu kan sudah ada yang membuat kita maksudnya nggak seperti seolah-olah bahwa nggak jalan itu tadi. Kita kan udah banyak banget ya, kita nggak ada pelatihan, kekurangan informasi, bener nggak sih? Mereka ada, kalian ikut ini enggak, kalian ikut ini enggak, kan rasanya kan malah itu kan gitu ya, maksud saya gitu ya. Nah karena dana, alasan kita kan selalu dana, memang betul. Dan yang terakhir adalah tadi biaya operasional kita Terbatas banget. nah jadi kita akhirnya mentok gitu, ya udahlah angkanya jalan gitu kan, gimana sih, yang penting jalan hidup gitu. Nah itu sih mas, dari pengamatan saya dari beberapa. Ya, Western. Ini banyak ini. Wah, udah terlalu Ini. banyak, nggak bisa lagi diomong. Pakai satu mah banyak. Bisa sampai jam 10 ini banyak sekali. Udah setengah jam aja, jangan sampai berjam-jam. Sebentar aja, sebentar. 3 menit. Inti. Banyak sih. Emang kenapa dosen itu kesejahteraan dosen itu kurang diperhatikan? Harusnya yang teknik atau yang ngantor itu kan diperhitungkan juga honor mejanya. Kan kita enggak diwajibkan harus, nah padahal kita masih ngurus yang lain. Kecuali kalau kita ini nggak ngurus yang lain, ya nggak apa-apa. Kurikulum kita mungkin ya nanti kita akan mutakhirkan, harus ada pemutakhiran. Seperti desain apa yang DKV ya, itu perlu kita juga mahasiswa itu belajar supaya nggak gaptek. Karena bagaimanapun mahasiswa itu kan dipikir orang tuh sudah super, udah ngerti semuanya. Nah, giliran suruh buat ono ini kan nggak ngerti soal digital loh ya. Mungkin perlu juga diadakan itu. Cuman kita masih pikirkan apakah SKS kita itu perlu ditambah lagi atau mana-mana yang harus dikurangi. Benar yang dibilang itu Pak, sebenarnya mata kuliah penginjilan itu masuk di PPL. Kalau itu kan 4 nih Bu, 4 kan. Kalau soal kurikulum sih yang pertama kita kan 2. Terus sebentar Bu, Terus baru visi misi kan disesuaikan visi misi iya, tadi. teknik pembelajaran kan ada tuh mata kuliah teknik pembelajaran. Itu mungkin kan itu berkaitan dengan micro teaching sebenarnya. Teknik pembelajaran itu mungkin bisa masuk di PPL mengajar itu Pak. Iya, kalau itu menurut saya itu Teknisnya aja. Maksud saya sesuatu yang prinsip yang itu yang kita harus lihat betul loh, yang betul-betul ini loh untuk bisa mencapai ini ya. bukan persoalan bagaimana pelaksanaannya. Lasting Karena contohnya saya kasih begini, saya ke DKP itu saudara, laptop saya aja yang harga 6 juta itu nggak support. Anak saya tahu banget itu karena ilmu komunikasi DKP dari muda-muda. Laptopnya dia itu yang 15 juta. Boleh tuh. Nah, laptop saya itu nggak support. Mau diajarkan
model apa di KSR? Lemot. Lemot, gagal support itu. Nah, Ya. itu maksud saya apanya? Itu kan berarti sesuatu yang prinsip. Artinya kan berarti fasilitasnya itu yang kita soroti gitu loh. Gitu loh maksud saya. Bagaimana teknik pelaksanaan? Jujur, anak saya ngobrol sama Pak Rayonas. Anaknya mau masuk ke Bunda Mulia. Langkah pertama saya ngambil, tahu nggak? Kamera anak saya itu 15 juta. Belum tamat, dia udah minta yang 27. Kamera digital itu. Iya, 27. Itu pun belum seberapa dibandingkan dengan apanya itu. Itu masih standar. Itu masih standarnya doang. Semua kumpul semua jadi 35 juta pernik. Bisa dapat satu motor NMAX. Gitu. Maksud saya itu kan teknik. Itu berarti kita sorotnya dari segi apa? Fasilitasnya. Nah, contohnya mau kita online dari Tawangmangu untuk itu. Laptop siapa mahasiswa yang bisa support? Itu maksud saya. Berarti kan fokus utama di situ adalah bagaimana fasilitasnya, sarananya. Teknologinya. Paling tidak umpamanya kalau seandainya Pak, oke lah. Paling tidak kita masih mau tidak mau siapkan komputer yang sudah di atas Pentium berapa gitu loh. Supaya pada akhirnya paling tidak secara teoritis mereka pahami. Ya. Itu contoh saya yang duluan Pak, sederhana. karena saya mau dijemput. Iya. Ya. Jadi gini Pak, ini tolong masalah apa namanya, honor dosen itu dulu. Itu pun kita mengajar, kalian baru dapat 4 SKS, paling tinggi 6. Padahal bobot dosen harusnya 12. Nah, di tempat kita DPA itu kan harusnya juga dihitung 2 SKS. Iya, harusnya gitu. Ya kan? Nah, terus pembimbing kan dihitung. Nah, Iya. yang sudah ada honornya kan baru pembimbing. Ya kan? Yang DPA kan tidak ada. Padahal DPA itu terus terang aja tongpas kita. Ngajak anak-anak tuh makan bakso aja ngeluarin duit. Ya kan? Nah, makanya kita mungkin bisanya online terus. Sementara bagian kemahasiswaan menuntut ada pembinaan intens. Lah anak-anak itu ngarep. Loh, kapan aku diajak DPA aku nih makan bareng? Nah, kan gitu. Padahal untuk ngajak 10 orang terus terang aja, kalikan aja satu orang 50.000. Terus lumayan, sementara DPA tidak dapat apa-apa. Itu tolong dipikirkan kembali lah masalah itu. Nah, jadi kalau seumpama itu ada penghargaannya sedikit saja, mungkin DPA-nya juga semangat toh kontrol orang kan. Nah, terus mentor PPL. Mentor PPL tuh selama ini yang difokuskan ke dosen yang NIDN. bukan Serdos. dosen Serdos. yang berserdos. Semester ini Sementara- sebelumnya enggak lah. Iya, semester kemarin juga Bu, Udah 2 kali. 2 kali kalau Ibu nggak Dosen percaya. yang di dalam. Iya, dosen yang di dalam. Di dalam bukan yang harus berserdos. Enggak, dosen serdos Pak. Kalau semester ini iya, semester lalu enggak. Semester Nah, lalu itu emang ada. keputusan siapa? Kalian. Semester lalu emang Enggak, masih ada sama. semua. Enggak toh, cuman yang serdos toh toh. Kalau semester lalu dosen di dalam. Dosen Enggak, dalam. sama kok yang kemarin. Sama. Semester Nggak udah semester percaya lalu kalian. sama. Ini yang bikin. Dosen dalam. Maksud saya sementara dosen yang tidak itu berserdos dosen pun dalam butuh. katanya. Itu loh. Sebaiknya begini, ke depan diubah saja. Karena toh tidak ada pengaruh apa-apa untuk saya. Iya. Hmm. Tidak ada pengaruh apa-apa. Karena PKN kan kita ngambil dari Liga atau dari CNS. Kecuali kita mau urus gabung, lalu dia aja. Nah iya, sementara yang butuh sebenarnya yang bukan serdos. Gini aja sebenarnya gini aja. Hmm. Ini kan kita sudah banyak melihat. Hmm. Nah sekarang kita kembali nanti apa yang diprioritaskan satu-satu. Kalau Satu-satu. semua kita bicarakan, percaya tidak akan berjalan, hanya Ya. sebatas menulis, catat, selesai. Apa satu-satu kita kerjakan. Satu visi misi Ya, tetapkan. jangan kita tuntut dulu apa, Nah. misalnya kita dikasih di ini untuk biaya untuk mengerjakan itu. Jadi kita kasih tunjuk dulu ada sesuatu perubahan walaupun kecil
Yayasan melihat oh ini ada buktinya, mereka sudah studi banding, kita pulang nanti nggak ada hasilnya, cuma sebatas pembicaraan, sia-sia. Enggak, jadi gini loh. Apa yang lebih penting dulu, Karena- itu aja. Nah, Kamu oleh takbiran. kebetulan Bang Sony itu kan urusan kita di dalam soal tadi pembina mahasiswa itu kok hanya yang dosen yang sertos itu teknik kita maksudnya. Nah iya, bukan maksudnya itu. kan kemarin tuh pemikirannya kan beda Bu. Nah jadi Tapi itu maksud nggak perlu di sini, itu kan bukan hasil temuan penelitian kita. iya, jadi begini loh Bu, maksudnya begini, kita ini kan kalau visi misi sudah didilkan, ya, baru kita bisa melakukan pemutakhiran data, kurikulum. Jadi saya jawab ya. Oh, Ibu di lihatlah, mana-mana, Bu. ibu lihatlah kemarin kita undang stakeholder, Hmm. gayanya model begitu. Tadi juga begitu. Iya, tadi juga begitu. Giliran sesuatu yang prinsip kabur mereka berdua. Iya. Giliran ngomong keuangan, kabur. Iya. Ya, makanya saya bilang apa Di yang ruangan tadi. Berarti yang pertama itu sarana prasarana. ya, Nah, Iya, itu dia yang Ayo. saya bilang. Yang tadi. kedua adalah dana operasional. Dana Nah, operasional. kemudian kemandirian kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah sesuai yang disampaikan itu kalau kita belajar pasti sistem pengkajian. Iya, UMR. Iya. UMR kemudian kalau misalnya dosen mengadakan apa pendampingan apa itu. Nah, ada. hitungan. Ada itu. Kemudian dia tulis artikel, ada hitungan. Itu biaya Pak pendanaan, ya Iya. kan? Nah, pendanaan itu nanti dirinci dosennya, Mungkin. dosen Kita buat itu untuk kasih ke Ya. Iya, itu dia. Lah, Saya bilang masalahnya, sesuatu yang prinsip. Bagian keuangan ini kan nggak ada yang ikut Pak. yang kita masalah, lakukan itu laporan. Kita kan hasil temuan kita. Iya. pikiran saya sih begini, Boleh pandangan kita pakai yang- pandangan mereka begini. Pusing bener-bener. Lakukan dulu, kerjakan dulu, buktikan apa yang sudah dikerjakan. Karena kalau misalnya kita hanya minta, tapi belum ada tindakan, itu percuma kita teriak-teriak. Tapi setidaknya kita ada sedikit yang kita sudah kerjakan, lalu kita bisa minta dana. Kita Itu bukan persoalan Kalau misalnya mengerjakan. dana ya, Kita bukan persoalan Nah. mengerjakan. Yang malam Ya, ini hasil hasil temuan temuan kita. kita apa? Ya. yang bisa Itu dia. yang bisa diterapkan di Mau kampus. mengerjakan itu nanti di Jakarta. eksekusinya ya. Jadi hasil temuan kita yang perlu di sini itu yang maksud saya, yang kita mau satukan persepsi kita. Ya udah, berarti- Jadi gini loh, kenapa saya minta itu? Kita yang mengamati aja, cara pandangnya masih beda-beda. Berbeda. Apalagi orang yang tidak Tidak ikut. Tidak ikut. Itu loh. Jangan-jangan mereka bilang mengada-ada dan segala macam. Sebenarnya ada dan tiada, itu kan. Tapi mau saya hasil temuan kita, yang prinsip yang kira-kira hal apa yang perlu kita benahi. Actionnya Ada kertas baru dulu. nanti bagaimana di Jakarta gitu. Supaya kita bisa diskusikan, gitu loh. Nah hasil temuan kami ini loh. Ternyata sebenarnya malam ini kita berdiskusi, tetapi Pak Moses ya begitu. Jadi saya bilang begini Bu, persoalan visi misi kita sebenarnya kan sudah pergi ke puncak, merumuskan. Iya. Tapi coba ketika kita paparkan, Bentar. mentol. lebih menghargai sandal itu nggak lari-lari dari situ daripada pendiri yang ngalor ngidul. Kita mau apa? Yayasan online. Habis itu sekarang Ada Mr. Davi juga ikut. itu iya. Jadi maksud saya terhadap bukan persoalan visi misi itu sebenarnya ya artinya gini loh. Saya kadang-kadang yang habis saya pikir pengamatan saya gitu, sesuatu yang tidak prinsip mereka kerjakan. Iya. Gitu loh. Contohnya nggak usah jauh-jauh saudara. Pergi kita ke sini. Ibu Norma hari apa itu? Bagaimana libur apa segala macam. Urusan apa pembina dengan libur? Di mana kemandirian sebagai ketua? Dan mereka yang berbeda benar seharusnya. Iya, itu dia kan. Libur aja Dikritik loh. dikritik gitu. Jadi maksud saya begini. Jadi kalau saya jujur begini, boro-boro untuk memikirkan peningkatan, di dalam aja capek kita, jenuh. Kata Pak Pastor begini, Ibu Norma begini, Pak David selalu ngambek, udah gede, udah jenggotan, masih ngambek terus. Gitu. Makanya tadi saya bilang, teman benar, di mana CS-mu? Iya, anak siap kangen. So, iya, seperti anak kecil aja saya bilang. Makanya Pak Moses langsung kabur. Langsung kabur. Saya bilang kayak anak kecil, harus
dianju terus, saya bilang. Seharusnya Bu, dia yang memikirkan. Saya bilang, kok saya harus ajak rayu-rayu? Saya bilang begitu. Langsung pergi. Itulah keraksiakannya itu kalau saya Bu Norma. Langsung kabur Pak Moses. Itu yang menghindar dia. Terus apa ya? Jadi artinya apa? Yang saya bilang, capek kita dengan sistem-sistem yang begitu-gitu. Seharusnya kan Norma di belum sekolah pulang teologi dari nggak gereja. perlu pikir itu. Oh, kerja mana? Ini mereka. Berarti implementasi studi banding kita ini yang pertama apa yang belum kita sepakati? Kalau Kepemimpinan. kalau saya bilang dari yayasan semua pendiri harus satu komando. Harus satu komando. Supaya Artinya gini Pak, ketua yayasan yang angkat ketua, kita lihat komando dari situ. Mau pendiri pembina, dia lewat jalur itu. Supaya kita jangan bingung. Enos salah satu bentuk yang jadi korban tentang pokok doa. Maunya Ibu Norma begini, maunya Pak Moses begini, Maunya Pak Cesar. anaknya begini. Itu hal kecil, betul nggak Enos? Betul sekali. Kayak di ruangan Iya. ruangan itu aja ya. Jadi Di ruangan saya saudara jujur keluarga begini, itu loh, pimpinan ada saya itu Pak Moses, Cesar, Ibu Norma, Pak David. Pak David enggak. Itu masih saya bisa kendalikan. Saya pikir Tapi yang masalah di Pak David yang menjadi susah, ngambeknya itu. dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Saya masih lebih gampang mungkin merayu si anaknya itu, Matthew, daripada dia. Karena sedikit-sedikit ngambek. Dan ya lucu Pak, pembina kok merusui asrama sampai buang-buang baju itu kan ora patut toh. Enggak pantas gitu. Jadi kadang-kadang kenapa alumni tidak respect sebenarnya? Semua akar masalahnya dari Iya, gak respect, gak ada yang respect alumni. itu personal. Di STI, di I3 dan di tempat-tempat yang lain itu, ketika Sumbangsi kita bicara terbesar. perhubungan alumni, kita ngomong kantong kita loh. Iya. Berkerut Terus di aja begini, udah langsung ayo terus gitu Kasih semua. somir. Iya kan? Itu loh kayak cekol kali katanya 2 miliar sebentar aja keluar langsung jadi barang. Masih lama kita emang. Jadi itu satu. Kalau menurut saya, Man bilang dulu bentar. Ibu Jelita Man bilang dulu tunggu bentar. duduk dulu keluarga cendana. Siapa aja aku dong. Seperti yang saya bilang tadi Pak. Memikirkan semua, merumuskan, Nah, sepakat dulu. Iya, sepakat dulu. Supaya apa? Nah karena apa? Nggak usah jujur. Pikirannya Pak David dengan Opung tentang fakultas itu aja belum sama. Belum sama. Gitu. Jadi itu yang harus mereka duduk dulu, merumuskan, putuskan. Iya, memang itu yang saya selalu sampaikan berulang-ulang. Saya nggak peduli gitu kan. Bagi saya nggak ada terikat apapun dengan IKSM. Itulah mau dipecat kek, mau apa, no problem. Maksud saya selalu bilang sama Opung, memang beliau minta saya menggantikan Pak Ketua ini. Udah bilang juga ya Pak Ketua di semua orang. Tapi saya bilang Opung, yang paling utama itu sebenarnya adalah keluarga Bapak Opung, anak beranak bicara Iya. dengan hati untuk disiplin. Anak Yang beranak. kedua, iya udah beneran, ya? Masih anak ada? beranak. Oh, ya wes. Bye. Karena kalau nggak maju-maju saya tidak kan? Maaf, jangan lupa oleh-oleh. Iya benar. Jadi mentah lagi terus. Iya, mentah lagi. mentah terus. Iya, Karena mentah kalau terus. sepakat, maksudnya keluarga terhadap institusi atau IKSN ini, Opung gue bilang, nah baru kita bergerak. Kalau nggak habis. Mau siapapun pemimpin di sini, itu bilang kok. Yang penting Opung kumpul dulu semua keluarga, kemudian yayasan. Sepakat dulu kalian, gue Iya. bilang. Baru gue bilang, karena siapapun pemimpin di sini, gue bilang, ayah, Intimidasi. Intervensi. Ya udah itu aja pokoknya. Nanti kita berlaporan kan. iya. Semua. Makanya sistem kepemimpinan tadi. Jadi masing-masing kita buat dulu, nanti kita serahkan. Iya, bisa Siapa juga. nanti merampungkan. Nah itu yang saya bilang sebenarnya itu yang pertemuan kita malam ini. Sebelum pulang ke Jakarta, lupa intinya sudah. Itu loh. Makanya saya bilang intinya diambil dulu supaya pada akhirnya kita bisa. Nah kalau mau tulis nanti belakangan Boleh. nggak ada masalah.
tapi inti sari dari semuanya itu sudah kita dapatkan gitu loh. Makanya saya bilang besok kita tinggalkan, nanti malam mandi udah tinggalkanlah itu kunjungan, nikmati dulu perjalanan wisata ini. Betul. Berarti gini, kita ada 3 tempat ya kan untuk studi banding MOU. Silakan Bapak Ibu di STT ini dapat ini, Ya. di STT ini dapat ini, di STT dapat ini semua. Nanti kirim ke saya. Nah dari antara 3 STT ini yang paling kayaknya semua sama, nah udahlah itu kita garis bawahi gitu maksud saya. Ya kan? Kita garis bawahi ini, kita perlu ambil kesepakatan bersama kan begitu. Benar nggak? Tapi begini, jadi nanti kan hasilnya kan kayak gitu. Ya. Yang kedua sampai ke sekarang Ya Pak Ketua nanti yang sampaikan, aku yang akan Rekap. rekap. Terus yang saya lihat tadi menarik STI dari segi kepemimpinan. Nah ternyata selidik punya selidik itu terjadi setelah Kris Marantika mati. Iya. Jangan mati. Pokoknya ada aja. Jadi kalau Risma nanti kan anaknya cuma 1, jadi nggak ada soal. Pemegang visi ini itu hilang baru. Dan anaknya kan saya tanya, ada nggak generasi? Ternyata dia di pembina. Anaknya Oh. bukan jadi eksekutor. Iya di pembina. Makanya saya tanya tadi, itu semua rupanya tadinya STI morat-marit. Iya. Tapi pasca beliau akhirnya apa? Muncul kembali. Maka istilahnya, kalau kami di sini beda dengan yang lain. Kami di sini beda yang lain. Saya dapatkan itu. Pasca Kris Marantika, baru kemandirian itu apa? Coba lihat, yang dipilih oleh yayasan itu hanya ketua. Ya. Hanya ketua. Sehingga perangkat-perangkatnya itu wewenang dari ketua yang menentukan. Bayangin aja ibu asrama dipilih pendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gitu loh. Terus saya pamit saya. Bukan ketua seramanya. Oh, kalau rumah kakak dulu saya. Ya, nanti bawa dulu ya. Ya, udah tadi udah aku pesan. Jam 8 kita berangkat dari sini. Kalau enggak ditinggalin. Iya. Kau urus makanan besok. Kali tinggal datang. Ah, Yang tinggal gojekin itu yang tadi kemarin itu. tadi lagi. Iya nggak apa-apa. Nanti bertanya ke Pak. Apa ya? Iya, obat. Vitamin otak. Yang itu. Kenapa vitamin di bawah ibu? Tinggalin di sini. Apa vitamin di bawah? Mana Lutut, vitamin? tidur bukan tempat lain. Udah pergi lah. Nah, pergi cepat. Damai sejahtera. Jangan lupa besok sama makannya. Tapi pesan dulu kami apa? Bandrek kan? Ah, Bandrek dulu. Bandrek. Iya, biar hangat. Perlu kehangatan. Kehangatan ya. Iya. Butuh kehangatan. Jadi maksud saya di situ. Kenapa? Sebenarnya kan kalau tidak salah pengamatan saya dengan mereka menempatkan itu lainnya apa? Besar kepala. Sampai sekarang siapa itu Triana itu kan besar kepala dia. Karena dia anak mas kan kayak Awalnya Iya. itu yang jadi saya kira itu kemandirian soal kepemimpinan. Mau setelah saya itu nanti saya kira itu yang perlu di. Sama aja, siapapun pemimpin di situ. Kalau modelnya gitu, tetap Nah, kacau. artinya gini, saya mungkin dengan Pak Yonas dengan Pak Absul cukup moderat dengan mereka. Saya udah pernah itu, saya lempar apa sesuatu, udah, kau yang akan. Dalam sejarah KSM yang pernah melawan pendiri itu baru saya. Kalau Bapak tidak pecat, hari ini pecat. ini kakak saya. Kok yang kakaknya ya, adanya Pak Cicilan. Kok kayaknya lebih terang. Lebih meyakinkan. Kebetulan ada yang terang satu Pak. Cicilan. Jadi dari bude saya, tuh ada Pecicilan. Lebih modis. Untuk pecicilan. Modis, seragatnya apa Pak? Susunya beda. Susunya apa ini? Ambigu bapak ini. Makan berapanya nih? Emang bapak perhatikan?
Bahaya. Besok langsung ini. Yo. Oh yo. Kau mau message ngapain? Urut-urut mulu. Son, kau mau dirjen? 5 menit lagi. Tukang urut udah datang. Saya nggak bisa dipijit. Badan saya geli, kalau nggak tahu. Nggak berani dia tidur. Dari memang nggak pernah dipijit. Sudah, nggak usah direkam ya kayak gini nih. Stop. Udah lah. Oh, stop. Udah mati. Tapi jangan coba ke shopee itu. Enggak lah. Mati sudah. Kalau dia ini kenlap di sana, semua bisa. Son. Kain lap. Betul nggak lo? Kan nih bokek ngomongnya. Keren kan ya? Iya, biar keren dikit kan kanebo. Kanebo. Mau di KSM, mau di gereja, mau di sini, mau di sini. Kamu gitu sih. Aduh. Udah cukup ya.